Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasan. Episode kali ini saya sangat merasa kaget, terus kemudian merasa sangat bangga sekali karena dikunjungin oleh teman-teman dari alumni saya, alumni sekolah saya zaman dulu, yaitu SMA Negeri 1 Raja Ampat, yang dalam hal ini beliau adalah guru saya dan juga salah satu adik kelas saya kalau mau dibilang, tapi adik kelas jauh lah. Selamat datang Ibu Zen Demolingo SPD MPD. Selamat datang Bu di podcast kami. Iya, Selamat terima datang juga kasih. buat Adek Kristianto August Om Kasbah. Ya, terima kasih. Selamat datang di Unamin di podcast kami. Ibu Zen merupakan wakil kepala sekolah bidang humas dan Adek Kristianto ini adalah siswa SMA Negeri 1 Raja Ampat, kelas 12 MIPA 1. Oke, nah saya dulu itu kelas 12 IPA 1 Bu ya. Saya masih ingat itu 12 IPA 1. Ibu Zen merupakan guru kimia saya. Itu. Oke. Selamat datang Bu di podcast kami yang sangat sederhana ini. Oke. Nah, mungkin pertanyaan pertama, kegiatan dalam rangka apa nih Bu? Kegiatan kita ke sini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Perkenalkan saya Ibu Jen SD Molingo SPD MPD. Saya wakil kepala sekolah bagian humas. Kunjungan kami ke kampus Unamin. Iya. Kami mengadakan PKL, Oke. praktek kerja lapangan. Oke. Jadi teman-teman siswa dari SMA Negeri 1 Raja Ampat kelas 12 Bu ya? Iya, kebetulan dua kelas. Oke, yang datang ke sini dua Iya, kelas. dua kelas. 12 MIPA 1 sama kelas 12 MIPA 4. MIPA 1 dan MIPA 4 Iya. dalam kegiatan praktek Kerja lapangan. Nah, tujuan dari praktek kerja lapangan ini apa Bu? Untuk Tujuannya karena mereka adalah kelas 12, kelas ujian yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah kami. Iya. Nah, dengan bekal inilah kami bekali kunjungan ke kampus agar supaya mereka yang tadinya masih bingung mau pilih ke arah mana. Nah, dengan melihat kampus Unamin ini mereka sudah agak ada titik pencerahan yang mana mereka akan ke jurusan yang mana. Oh, berarti untuk membuka wawasan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Satu Raja Raja Ampat Ampat. ini untuk kedepannya seperti Kedepannya, apa iya, nanti seperti kalau apa lulus nanti. lagi. Iya juga sih Bu, karena menurut saya juga pada saat itu tuh ini juga mungkin banyak yang dirasakan ya sama teman-teman yang baru lulus SMA. Iya. Itu bingung. Iya, mereka Bingung kemana? banyak yang bertanya ke saya, Ibu, kira-kira saya ini cocoknya di mana? Nah, Setelah kalau Ibu lihat ini dari kelas 10, kelas 11, kira-kira saya mampunya di mana dan saya merasa nyaman di jurusan mana. Oke, ya apa ya? Saya juga pribadi pada saat saya lulus SMA itu bingung, agak kayak Nah, ini iya. saya mau kemana Ini, gitu. iya. Jadi salah satu tujuan dari kegiatan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Iya. kebingungan itu ya. Kebingungan mereka, kemampuan mereka sampai di mana dan cocoknya itu di mana. Tidak Oke. ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan itu ada dampaknya. Nanti ada penyesalan di belakang hari. Iya. Kenapa saya tidak pilih jurusan ini ya? Padahal jurusan ini bagus. Loh kok saya pilih jurusan itu? Nah, Ya. faktanya juga memang banyak ya, kalau mau dibilang
banyak siswa bukan siswa mahasiswa yang sudah semester berapa semester Iya, berapa itu yang merasa salah pilih jurusan. iya, yang banyak juga yang gagal. Heeh. Yang gagal, kok kenapa harusnya saya cocok di jurusan ini, tapi karena hanya ikut-ikutan, akhirnya Iya. saya memilih ini. Kemudian setelah saya jalani kok tidak cocok bagi saya Iya. ya. Penyesalan itu di belakang, Heeh. tidak Nah, di depan. Nah, dengan adanya kegiatan ini Iya. berarti membuka apa ya, kalau mau dibilang membuka wawasan Wawasan dari mereka, teman-teman iya, siswa wawasan ini. mereka. Makanya dengan tujuan saya membawa anak-anak ke kampus ini, mereka melihat memang, Iya. oh teknik sipil berarti ini, Iya. pertanian ini. Iya. Nah kira-kira saya cocoknya di mana? Oke. Nah dengan begitu membawa mereka bekal apa mereka, karena ini adalah masa depan mereka. Iya, Mereka iya, yang iya. menentukan, bukan orang lain. Wah, berarti SMA tempat saya sekolah dulu tuh keren juga ya Iya, ternyata. memang sekarang kan sekolah kita itu adalah sekolah unggulan, percontohan untuk SMA yang berada di kampung-kampung. Oh, di Dan Raja Ampat khususnya ya. SMA Negeri 1 itu keren. SMA Negeri 1 Raja Ampat? Iya, Oke. mereka menganggap sekolah kita itu sangat-sangat keren. Oke. Karena dengan berbagai macam guru Mm-mm. se-Nusantara itu ada di SMA Negeri 1 Raja Ampat. Oke. Dari Papua, Gorontalo, Makassar, Jawa, Oh, itu berarti Padang, semua ada suku. Makanya mereka sangat senang. Oke, keistimewaan dari SMA Negeri 1 Raja Ampat ini salah satunya itu Bu ya. Iya. Jadi kayak Banyak sekali yang mencetak unggulan-unggulan. Bidang yang utama adalah bidang sains. Kemarin Oke. saja kompetisi sains nasional kita sudah mengungguli sampai ke tingkat nasional. Kebetulan iya. nasional ya. Bidang fisika. Bidang fisika. Bidang fisika. Yang kemarin-kemarin belum sempat dapat, tetapi alhamdulillah di tahun ini kita dapat. Tahun ini masuk. Iya, Oke, masuk. berarti Itu melalui proses tahapan. Tahapan pertama itu tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten, kemudian provinsi, dan terakhir nasional. oke, dan Ke kita tingkat lulus. provinsi itu kita dari semua SMA kita yang paling banyak, SMA 1. Oh, Semua mapel 9 mapel itu kita semua dapat. mata pelajaran yang dilombakan itu. Iya, jumlahnya ada Oke. 14 anak. Itu Kita yang makanya paling kita banyak ya. kita guru juga sangat bangga dengan Sangat prestasi SMA Negeri 1 Raja Ampat. Waduh, keren. Tidak sia-sia saya Iya, alumni dari SMA situ. Negeri 1 Raja Ampat ini di bawah pimpinan Ibu Helena Om Om Kasba Kasba yang SPD MPD. Oke. Itu yang sekarang dijalani dengan kepemimpinan Ibu Helena. Ini banyak sekali anak-anak mendapatkan juara, baik di bidang pendidikan, seni, dan olahraga. Kemarin kita baru juga mengikuti FL2SN dan juara 1 vokal untuk lagu ini yang diciptakan anak tersebut, sehingga kita bisa mengalahkan SMA-SMA yang lain. Oke, berarti kalau dari segi prestasi teman-teman siswa-siswi di SMA Negeri 1 Raja Ampat ini sudah sampai ke tingkat nasional Bu ya. Banyak prestasi yang Oke. sudah diraih anak-anak dari pendidikan, seni, serta olahraga. Oke. Jadi buat teman-teman informasi kalau SMA Negeri 1 Raja Ampat itu di Waisai apa namanya? Dia itu di kota Waisai, terus kemudian salah satu sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Raja Ampat, dan teman-teman siswa-siswi dari Raja Ampat itu datang dari Waisai nyebrang pakai Iya, kapal, pakai kapal. untuk Perjuangan. untuk Perjuangan datang itu sangat berat. untuk Iya. datang ke Unamin praktek kerja lapangan, melihat kondisi kampus seperti apa, sehingga nanti ke depannya itu tidak bingung lagi dalam menentukan jurusan Jurusan seperti yang itu. mereka pilih Oke. nanti. Nah, setelah kunjungan di kampus nih, setelah sudah Iya. lihat keliling-keliling, lihat Iya. ruang kelas, lihat kemudian lab-lab yang Iya. ada, jurusan-jurusan yang ada di Unamin. Nah, kesan pertama mungkin untuk Ibu Zen dulu, Iya. kesannya seperti apa ketika masuk ke Unamin? Iya,
saya sebagai guru pembimbingnya Mm-mm. sangat berterima kasih kepada Wakil Rektor Iya. UNAMIN beserta dekan-dekan. Hmm. Dan juga saya bawa guru SMA. Oh iya, ada beberapa iya, guru yang saya bawa, yaitu Ibu In dari TIK Informatika, kemudian Pak John dari olahraga, kemudian bisa juga dari informatika, kemudian Pak Boyke kimia juga sama-sama. Oh, oke. Dan juga kita selalu dikawal oleh security. Oh, ada. Iya, Nah, ada zaman saya tuh pengawalnya. belum ada security dulu. Iya, Belum tapi ada. sekarang Sekarang karena sudah keren sekali sampai security ini Iya. sudah ada. Jadi kesan pertama ke sini kesan pertama itu kita disambut dengan sangat-sangat baik oleh para wakil rektor dan dekan, dan mereka begitu antusias memperlihatkan keadaan kampus. Iya. Itu anak-anak itu sangat bersemangat. Oh, inilah kampus UNAMIN yang akan saya lalui selama 4 tahun nanti. Iya. Iya. Kemudian kita berkunjung ke ruangan lab 1 ke ruangan lab yang lain. Itu mereka sangat antusias di lab teknik sipil. Oh, dari sekian Iya. lab yang ada. Mereka yang apalagi yang laki-lakinya itu, mereka sangat senang di bidang itu karena Oh, di situ iya. memperlihatkan bagaimana betonnya, bangunannya kokoh, Iya, kemudian iya. juga di bidang pertanian, ya untuk tekstur tanahnya, Iya. dan juga nanti ada tanggapan dari siswa mengenai kesan mereka. Oke. Itu mereka bangga sekali kok. Bu, bisa kita ke kampus ini ya. Ini berkat siapa? Ini Iya. berkat Ibu Musna ya. Oh, jadi kerjasama iya, antara, kerjasama. Kemudian juga dari alumni Pak Iya. Adil sendiri, karena sudah berkunjung ke sana, apa salahnya kita berkunjung ke sini melihat Iya. langsung bagaimana suasana di kampus UNAMIN yang akan mereka jalani ke depan. Iya. Jadi sedikit informasi juga buat teman-teman. Sebelumnya itu kami dari tim dari UNAMIN itu memang sempat datang juga ke SMA Negeri 1 Raja Ampat. Tahun ini kalau tidak salah Bu, awal tahun kemarin kita sempat juga ke sana. Nah, ini kenjangan baliknya, ini bentuk kerjasama dari antara kampus UNAMIN dengan SMA Negeri 1 Raja Ampat. Oke, kalau untuk Ade Kristianto, ini kira-kira kesan pertama masuk UNAMIN itu seperti apa? Kalau pesan pertamanya tuh kayak pertama tuh senangnya dengan penyambutannya. Oke, penyambutannya. Iya, Oke. antusiasnya juga karena pas naik ke atas kayak dosennya kelihatan senang juga. Oke, muda-muda lagi. Iya. Iya. Oke. Dengan tunjukkan prestasi-prestasinya juga. Iya, jadi Iya. memang kalau dari segi prestasi di sini tuh ya kalau mau dibilang sudah cukup lumayan juga sama dengan SMA Negeri 1 dan sudah sampai ke tingkat nasional juga gitu. Nah, setelah jalan-jalan tadi ke ruangan-ruangan, ke lab-lab, kira-kira bagaimana menurut Ade Kristianto? Kalau yang paling senang tuh di industri. Oh, yang di industri, Iya, di lab industri itu ya. Karena tuh di situ kelihatannya kayak kita harus mengeluarkan ide untuk melakukan sesuatu dan itu menghasilkan gitu. Oke, iya. Oke. Selain teknik industri, mungkin yang lebih menarik lagi? Yang di bagian untuk guru-guru gitu. Oh, yang laboratoriumnya bahasa mungkin? Sebelumnya yang Micro teaching? Iya. Oh iya. Oh, yang Micro ruang micro teaching. teaching. Iya. Oke, yang lab micro teaching Iya. itu. Oke, itu juga yang salah satu yang menarik ya. Nah, jadi setelah ini sudah tidak bingung lagi kira-kira nih mau kemana nih? Sudah tidak bingung lagi ya pasti ya. Iya. Sudah sedikit tercerahkan. Iya. Dan saya rasa sih memang Ade nih beruntung ya. Beruntung bisa di dalam proses sekolah SMA dan dapat kesempatan seperti ini. Karena ya jujur saya dulu belum dapat, belum ada, tapi ya
berkat bimbingan dari Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Raja Ampat juga sampai saya bisa kayak sekarang ini karena bimbingan dari Bapak Ibu semuanya. Iya. Nah, terus kemudian kalau untuk Ibu Zen ini, Ibu mungkin kita flashback sedikit. Saya itu masuk SMA Negeri 1 Raja Ampat tahun 2011 dan ketika itu sekitar sudah 12 tahun yang lalu. Iya. Dan saya tahu Ibu ngajar di SMA itu sebelum saya masuk ke sana. Iya. Sebelum 2011 kan Bu, kalau Iya. tidak salah ya. Iya. Dari pertama masuk sampai sekarang susah senangnya Bu kira-kira waktu ngajar teman-teman. Apalagi saya dulu waktu Iya. zaman-zamannya saya itu seperti apa Bu? Iya, kebetulan saya adalah guru angkatan pertama PNS. Oke. Iya. Jadi mengingat saya asal saya kan dari Gorontalo. Setelah ya di mana di Gorontalo itu ya saya di kota. Kemudian ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat itu kita naik kapal. Tahun berapa Bu? Tahun 2003. 2003. Kita naik kapal Fajarno. Fajarno itu kapal Fajarno itu dia kapal landing. Jadi tidak ada tangga-tangga untuk turun. Tidak ada tangga-tangga untuk turun. Makanya juga saya bingung. Dan kapal itu hanya khusus barang saja. Tetapi karena proses ke sana itu belum ada hubungan, jadi dengan terpaksa naik kapal. Kemudian setelah kita tiba di Waisai, untuk turun ke Waisai itu tidak ada tangga-tangganya. Dengan terpaksa kita dibopong oleh pak guru. Sebenarnya saya malu, kenapa mau dibopong? Karena kita ini kan perempuan. Iya. Nah, tapi di situ daripada tidak turun karena dengan air yang lumayan tinggi, tetapi saya pikir mau malu atau langsung ke Waisai. Dan setelah di sana itu pertama kali saya ke Waisai dengan kondisi Waisai yang belum ada apa-apanya. Di sana itu baru 20 kakak. Susah senang di sana itu saya sudah, setelah saya masuk ke Waisai itu baru jalan setapak, belum di jalan aspal. Berarti kalau mau dibilang awal pertama kali kota Waisai yang ibu kota Kabupaten Raja Ampat sekarang ini, Ibu yang hampir kalau mau dibilang pertama kali di sana. Wow. Ya, dan bisa dibayangkan yang belum ada pasarnya, baru 20 kakak rumah di sana, kemudian tidak ada fasilitas apa-apa, tetapi dengan gigihnya kita sebagai guru, karena kita sudah statusnya ini guru, ngajar apapun rintangan yang ada harus kita jalani, karena kita ini guru, membimbing anak-anak untuk menjadi sukses, apapun harus kita lalui, itu resikonya. Salah satunya dan saya, dan sekarang setelah perkembangan dilihat sekarang Waisai sudah keren, jalannya sudah bagus, kemudian fasilitas sudah ada semuanya. Itulah suka dukanya menjadi guru, ada sukanya, ada juga dukanya juga ya. Berarti kalau mau dihitung-hitung sudah sekitar 21 tahun. Iya, tahun. Wow, itu Ade Kristianto kayaknya belum lahir deh itu. Iya. Belum ya? Belum. Waduh. Iya. Waduh. Jadi memang orang-orang kalau mau ke Waisai sekarang sudah bilang keren, tetapi padahal tidak dilihat sebelumnya suka dukanya. Saya juga masih ingat waktu itu suara kodok masih banyak. Iya. Waktu saya pertama datang ke sana tuh. Waduh. Sekolahnya yang sekarang saja belum ada. Kita masih numpang di SD. Itu ngajarnya itu kita nunggu SD dari jam 7 sampai jam 3. Nanti setelah kemudian itu baru kita lanjut sampai jam 9 malam. Oh, berarti hampir sama kayak sistem perkuliahan, Bu ya? Kemudian pada saat itu. lampunya pada saat itu
PLN nyalanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oke, saya kayaknya belum dapat itu. Iya. Saya sudah dapat yang agak enaknya lah. Iya. Kalau yang itu saya belum. Belum. Oke. Mungkin apa namanya? Sedikit tips bagi teman-teman mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang guru, Bu. Iya. Kira-kira Jadi jika mereka mendapatkan situasi tersebut, nanti mereka harus seperti apa gitu. oke. Jadi saya menghimbau untuk semua guru atau calon guru, Iya. jangan lihat tempat tugasnya seperti apa, Oke. tetapi ingatlah bahwa kita itu adalah guru, pendidik. Jadi apapun resiko, rintangan apapun kita harus jalani. Karena guru tergantung di penanya. Kalau kita baik, otomatis kita juga akan menghasilkan anak yang baik. Tapi kalau kita anak itu hancur, berarti kita juga hancur. Maka dari itu saya selalu menghimbau anak-anak selalu belajar. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Semuanya itu dari kemauan dan keikhlasan serta doa kita. Oke. Karena berkat doa yang kita panjatkan, otomatis rintangan apapun akan mulus dari doa, khususnya doa orang tua. Oke. Jadi teman-teman, beliau adalah guru saya dan saya betul-betul sangat berterima kasih karena waduh, itu mata pelajaran yang paling saya suka dulu itu diantaranya salah satu kimia. Kalau kimia, fisika sama matematika itu saya. Kalau biologi kurang terlalu. Oke. Mungkin terakhir Ibu setelah keliling melihat kondisi situasi yang ada di kampus Unamin, bisa memberi sedikit ajakan ke teman-teman siswa-siswi yang baru mau lulus dan ingin melanjutkan studi, yang ingin melanjutkan studi atau melanjutkan di bangku kuliah, mungkin mengajak mereka seperti itu. Oke. Iya. Ibu berpesan kepada siswa-siswi, apalagi yang berdomisili di Raja Ampat, semua SMA baik SMK, marilah kita membangun Raja Ampat melalui kampus Unamin, karena kampus Unamin ini sudah sangat-sangat lengkap dengan akreditasnya. Dan kita tidak perlu risau lagi, kita harus berangkat ke luar daerah. Dan kurikulumnya juga itu sama. Mata kuliahnya juga sama. Jadi apa salahnya kita langsung melihat, mengajak anak-anak langsung mendaftarlah ke Unamin, karena fasilitasnya sudah lengkap, tempat dan gedungnya juga sudah sangat-sangat bagus, apalagi yang dicari. Karena semuanya sudah lengkap, jurusannya sudah lengkap, apalagi labnya, kemudian juga bangunannya yang sebentar lagi akan menjadi bangunan yang megah dan akan terlaksana dengan baik, karena jadi jangan salah memilih kampus, pilihlah kampus Unamin yang sangat bagus, terjangkau, dan juga banyak sekali beasiswa yang akan diberikan kepada calon mahasiswa. Jadi jangan salah memilih, karena kalian memilih jurusan yang lain itu pasti akan salah. Jadi sedikit informasi juga, memang kampus kita akan ada lokasi baru lagi nantinya, Bu, yang sudah disampaikan tadi di dalam ruangan. Insya Allah nanti kalau sudah itu semuanya rampung, wah itu pasti sangat luar biasa. Tadi dipaparkan itu sangat-sangat bagus. Makanya anak-anak juga,
wah nanti seperti ini kampus kita ya. Iya Bu, jadi Iya. kedepannya memang ya para pimpinan itu betul-betul memikirkan kedepannya Iya. itu seperti Iya, apa master perkembangan plan-nya kampus. itu Iya. sangat bagus. Oke. Jadi kita kedatangan satu siswi lagi, salah satu siswi SMA Negeri 1 Raja Ampat juga. Dia adalah Suci Indah Lestari, siswa SMA Negeri 1 Raja Ampat kelas 12 MIPA 4. MIPA 4. Nah, salah satu siswa yang cukup berprestasi. Selamat datang Suci. Iya. Tadi kan sudah jalan-jalan nih lihat kampus Unamin ini. Kira-kira kesannya seperti apa? Pas sampai di sini tadi. Sangat senang karena dosennya menyambut dengan antusias dan Oke. kakak-kakaknya juga sangat ramah. Kakak mahasiswa kah atau kakak dosen? Karena kakak dosen ini kan masih ada juga nih yang masih kakak-kakak ini kan. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Nah, setelah jalan-jalan lihat sudah tahu kira-kira mau masuk jurusan apa? Tahu. Sudah tahu? Iya. Mau masuk jurusan apa? Mungkin FKIP. Oh, masuk FKIP, keguruan berarti. Iya, keguruan. Oke, berarti ya mengikuti jejak Ibu Zen. Iya. Waduh, luar biasa. Dia mau ambil kimia juga. Oh my. Ya, oke, kimia. Oke. Mungkin keseharian waktu di SMA, keseharian di sana dan apa namanya? Lomba, karena saya dengar-dengar Suci ini, adik Suci ini juga yang sering mengikuti lomba Bu ya. Iya. Dan yang cukup berprestasi juga. Iya. Mungkin yang pernah diikuti deh apa-apa saja selama waktu di sekolah kemarin. Debat bahasa Debat Inggris bahasa ya. Inggris. Debat bahasa Inggris, terus KSN Matematika. apa itu? KSN Kompetisi Sains Nasional. Oh, kompetisi sains Sains nasional. nasional. Oke, berarti sudah sampai nasional ya. Wow, luar biasa. Jadi itulah tadi dua orang siswa dan siswi dari SMA Negeri 1 Raja Ampat yang memberikan kesan dan pesannya di podcast kita ini. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita dengan guru saya, salah satu guru saya waktu saya SMA, dan juga adik kelas saya, adik kelas jauh kalau mau dibilang, yaitu dari SMA Negeri 1 Raja Ampat, karena saya ada alumni dari situ. Buat teman-teman yang masih sekolah, kalau untuk menentukan jurusan atau kampus, silahkan nonton episode kali ini karena isinya membahas hal-hal terkait itu. Oke, baik teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like dan follow semua sosial media Unamin TV di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube semuanya. Dan akhir kata, see you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi